Salam sejahtera, masih bersama saya Adi Paku Alam dengan channel Padepokan Paku Alam. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ini ya, puasa. Jadi banyak orang-orang yang bertanya dengan saya bertanya tentang puasa Senin Kamis, lalu puasa putih dan puasa weton. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan semua itu supaya tidak salah kaprah dalam menjalani ritual puasa tersebut. Oke, ikuti terus video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Maaf, saya sambil ngerokok supaya agak rileks. Jadi begini, sudah lama ya saya nggak bikin video, ya cukup malah berapa ini. Nah, di situ banyak rekan-rekan, banyak klien, banyak pasien yang tanya tentang puasa. Mas, saya ini puasa Senin Kamis, tapi di Kamis kelima saya nggak puasa, saya lupa, lalu hari Kamisnya saya tetap puasa dengan hitungan 56. Jadi yang 45. Jadi yang hari Senin itu puasa, yang ke Senin itu 4 hari, yang ke 5 itu di hari Kamisnya. Jadi kan nggak sinkron ya, jadi nggak boleh telat. Misalkan puasa Senin Kamis itu Senin 7, Kamisnya 7, seperti itu, dan itu nggak boleh telat ya. Artinya itu harus rutin, tidak boleh bolong-bolong bolong-bolong ke orang sholat. Jadi dalam artian kita harus benar-benar rutin dalam menjalankannya. Ada yang lagi yang salah kaprah tentang puasa mutih. Saya tanyain, puasa mutihnya berapa hari, Mas, Om, bahkan Ibu, kan kataku. Ya macam-macam katanya. Ada yang 3 hari, ada yang katanya 40 hari, tapi saya nggak percaya. Orang kita puasa 7 hari aja lidah udah mati rasa ya, karena kita hanya memakan nasi putih dan air putih saja. Tidak ada yang lain, tidak boleh yang lain. Seperti itu. Ubi-ubian misalnya singkong itu boleh sih. Jadi puasa mutih itu kita harus menghitung. Misalkan seperti ini, kalau yang saya alami ya, ini menurut saya, bagi saya puasa mutih itu puasa 7 hari, dan di hari terakhirnya, di hari yang ke-8 itu adalah weton kita. Misalkan weton kita Jumat Kliwon gitu kan. Jadi kita mulai puasanya itu di hari Kamisnya. Hitungannya, makannya, sahurnya itu nggak ada jamnya ya. Jadi kita mau makan jam berapa, mau sahur jam berapa, mau buka jam berapa, itu terserah kita. Yang penting seperti ini. Puasa pertama, puasa mutih ya, puasa mutih pertama kita makan 7 kepal nasi dan 7 gelas air putih. Itu terserah, jamnya tidak ditentukan. Intinya kita hanya boleh makan 7 kepal dan 7 minum per hari.
Itu hari pertama. Yang hari kedua menurun lagi, jadi 6 kepal nasi dan 6 gelas air putih. Di hari yang kelima menurun lagi, jadi 5 kepal nasi, 5 gelas air putih. Nah hari yang keempat itu, oh salah ya, tadi bukan yang kelima ya, tadi yang ketiga maksudnya. Dan hari yang ketiga, yang keempat itu kita makan 4 kepal nasi dan 4 gelas air putih. Artinya menurun terus sampai hari terakhir atau hari yang ketujuh. Itu sehari kita hanya makan 1 kepal nasi dan 1 gelas air putih, tidak lebih ya. Itu selama 24 jam. Bukan seperti puasa Ramadan. Kebanyakan mereka taunya puasa itu ya puasa Ramadan, puasanya bukannya sahurnya jam 4 subuh, pakai air putih, pakai nasi saja, dan bukannya habis maghrib. Waktu maghrib itu ya waktu ajan itu maghrib mereka. Itu salah, bukan seperti itu. Dan mekanisme yang di puasa weton juga rata-rata mereka seperti itu, padahal itu salah kaprah ya. Jadi puasa itu ada sendiri-sendiri. Di sini saya jelaskan supaya tidak salah kaprah. Jadi nanti percuma puasanya. Bukannya kita mendapat suatu amalan atau mendapat sesuatu yang kita inginkan ya, itu malah salah kaprah, malah kitanya jadi lapar, hanya menahan nafsu makan dan dahaga saja, nggak ada efeknya atau nggak ada manfaatnya. Seperti itu. Lalu yang lebih bagus lagi itu yang hari terakhir atau hari yang ke-8 itu ditutup dengan puasa weton kita. Jadi puasa weton seperti ini. Misalkan tadi Jumat Kliwon ya, kita weton kita. Jadi hari Kamis jam 5 sore itu kita sudah mandi keramas, lalu sahur makan biasalah seperti biasanya sahur kan puasa Ramadan, tapi ini jam 5 sore ya, Kamis sebelum Jumat atau sebelum weton kita. Setelah itu, setelah mendengar ajaran maghrib, kita sudah mulai puasa. Tidurnya jam 12 lebih, misalkan jam 1 atau jam 2. Nah setelah itu nanti buka puasanya jam 6 sore lagi atau pas maghrib di hari Jumatnya. Nah seperti itu, jadi 24 jam. Kebanyakan orang itu tadi sih puasanya seperti puasa Ramadan. Ketika saya tanya puasanya puasa apa mas, puasa weton, sahurnya jam berapa, jam 4 subuh, bukannya jam 6 maghrib katanya. Itu namanya puasa Ramadan. Jadi mekanismenya berbeda, cara-caranya juga berbeda. Semua itu ada tata caranya, ada filosofi lah ya. Kalau di kejawen ini saya mengatakan dalam ilmu kejawen ya, jadi banyak sekali lah keilmuan-keilmuan, perimbun-perimbun dari Jawa, bahkan ramal-ramalannya sampai saat ini tetap masih ada di kalender. Misalkan weton tadi, di weton di kalender itu di bawah tanggal, misalkan tanggal 5 itu di bawahnya itu ada wetonnya, itu kan dari Jawa ya, seperti itulah. Jadi sudah diteliti oleh para ahli bahwa itu 80% akurat, makanya sama mereka dikasih seperti itu, dituliskan di kalender. Tuh. Jadi begini, kalau ada yang mau tanya tentang keilmuan, silakan berkomentar, nanti akan saya jelaskan semuanya, akan saya kasih tahu caranya, Anda tinggal mempraktekkannya saja. Boleh belajar di Google boleh, tapi jangan terlalu ya, karena namanya Google. Nanti kalau belajar tanpa guru, yang ada hanya gila karena apa? Karena halusinasinya tinggi. Di Google itu amalan ini bisa untuk membuat jin seperti ini itu nantinya halusinasi, depresi, akhirnya stres. Makanya banyak orang-orang gila seperti itu, gila karena ilmu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang puasa kali ini. Semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.